Bismillahirrahmanirrahim. Yajibu saumu Ramadan bi ahadi umurin khamsatin. Menurut Syekh Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam kitab Kasifatus Sajah, yang menjadi penyebab dasar diwajibkannya untuk memulai ibadah puasa Ramadan adalah jika telah terjadi salah satu dari 5 perkara berikut ini. Yang pertama, bikamali sya'bana salasina yauman, yaitu dengan sebab genapnya atau sempurnanya bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Berarti ketika bulan Sya'ban telah sempurna 30 hari, maka esok harinya semua umat Islam wajib melaksanakan puasa Ramadan. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Qalat Aisyah radhiyallahu anha, telah berkata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatahaffadhu fi Sya'ban ma la yatahaffadhu fi ghairihi. Dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu memperhatikan hilal di bulan Sya'ban. Hal yang demikian itu tidak dilakukan oleh Rasulullah di bulan-bulan yang lainnya. Dan menurut Syekh Nawawi rahimahullahu ta'ala, hadza dalilun ala anna ikmala sya'bana salasina yauman minar ru'yati la minal hisabi. Hadis tersebut sebagai dalil mengenai ketentuan bahwa penyempurnaan bulan Sya'ban genap 30 hari harus berdasarkan melihat hilal, bukan dari hisab atau perhitungan. Itulah penyebab pertama diwajibkannya kita untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Penyebab yang kedua, biru'yatil hilali fi haqqi man ra'ahu wa in kana fasiqan, yaitu dengan sebab melihat hilal, yakni hilal bulan Ramadan bagi orang yang telah melihatnya, meskipun orang tersebut keadaannya sebagai orang yang fasik, dan orang tersebut melihat hilalnya pada malam hari. Maka jika ada seseorang yang melihat hilal bulan Ramadan di malam hari, maka keesokan harinya orang tersebut wajib melaksanakan ibadah puasa. Hal ini berdasarkan hadis Nabi, sumu liru'yatih, berpuasalah kalian setelah melihat hilal bulan Ramadan, wa aftiru, dan berbukalah kalian untuk melaksanakan Idul Fitri liru'yatihi, setelah melihat hilal bulan Syawal. Fa in gumma alaikum, maka jika tertutup awan, keadaannya mendung sehingga sulit melihat hilal, fa akmilu iddatas sya'bana salasina yauman, maka sempurnakanlah oleh kalian hitungan bulan Sya'ban 30 hari. Sebab yang ketiga diwajibkannya puasa Ramadan yaitu bisubutihi fi haqqi man lam yarahu bi adli syahadah, adanya ketetapan dari hakim bahwa telah terlihat adanya hilal Ramadan. Ketetapan hakim tersebut berdasarkan kesaksian dari seorang yang adil atau dapat dipercaya kesaksiannya. Ketentuan ini berlaku bagi orang yang tidak dapat melihat hilal.
Jadi meskipun kita tidak bisa melihat hilal Ramadan, kemudian ada orang yang dapat dipercaya bersaksi di hadapan hakim bahwa ia telah melihat hilal, lalu kesaksian orang tersebut diterima oleh hakim dan hakim memutuskan atau menetapkan tanggal 1 Ramadan. Kalau di Indonesia yang dimaksud hakim biasanya diwakili oleh Menteri Agama. Maka jika Menteri Agama sudah menetapkan tanggal 1 Ramadan, semua rakyatnya wajib melakukan puasa Ramadan meskipun tidak melihat adanya hilal. Karena telah diwakili oleh satu orang yang dapat dipercaya yang bersaksi di hadapan hakim. Kenapa hanya dengan kesaksian satu orang yang terpercaya kesaksiannya di hadapan hakim sudah bisa menentukan tanggal 1 Ramadan? Karena menurut Syekh Marghani rahimahullahu ta'ala, dalil cukupnya penetapan tanggal 1 Ramadan hanya dengan satu orang saksi yang terpercaya di hadapan hakim adalah adanya hadis yang sahih yang diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Akhbartu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anni ra'aitul hilala wa shoma wa amara an-nasa bi siyamihi. Sahabat Nabi yang bernama Ibnu Umar mengabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersaksi di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa dirinya telah melihat hilal. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah mendapatkan persaksian Ibnu Umar tersebut, Rasulullah berpuasa dan memerintahkan manusia untuk berpuasa. Kemudian sebab yang keempat adalah biikhbari adli riwayatin mausukin bihi. Penyebab wajibnya puasa Ramadan yang keempat adalah adanya informasi dari orang yang adil riwayatnya dan orang yang terpercaya riwayatnya. Jadi jika ada orang yang sudah dikenal sebagai orang yang adil dan terpercaya informasinya, mengabarkan kepada kita bahwa dia telah melihat hilal, maka kita wajib melaksanakan puasa. Sawa'un waqa'a fil qalbi sidquhu amla. Orang yang menerima informasi tersebut percaya ataupun tidak, tetap saja wajib melakukan puasa. Au ghairi musikin bihi, atau mendapatkan berita dari orang yang tidak dapat dipercaya riwayatnya. Kafasikin, seperti kita mendapatkan informasi dari orang fasik bahwa dia telah melihat hilal. In waqa'a fil qalbi sidquhu, jika dalam hati kita percaya bahwa orang fasik tersebut telah melihat hilal, maka kita wajib puasa. Kemudian penyebab yang kelima wajibnya melaksanakan puasa Ramadan adalah bidhanni dukhuli Ramadana, dengan sebab menduga kuat masuknya bulan Ramadan, bil ijtihadi, dengan cara berijtihad, fi man ishtabaha alaihi dzalik. Ketentuan ini berlaku bagi seseorang yang kesulitan atau tidak dapat mengakses informasi tentang adanya hilal Ramadan dengan jelas. Seperti seseorang yang sedang ada di dalam penjara yang sangat jauh dan tidak mendapatkan informasi sama sekali tentang adanya atau masuknya bulan Ramadan, maka orang tersebut mesti berijtihad. Kemudian jika ia menduga bahwa telah masuknya bulan Ramadan dengan cara ijtihad, maka ia wajib berpuasa.
Jika hasil ijtihadnya tepat bahwa dia puasa di bulan Ramadan, maka puasa tersebut sebagai puasa adaan, yaitu puasa yang dilakukan pada waktunya. Akan tetapi jika hasil ijtihadnya meleset, ternyata masih belum bulan Ramadan, maka puasa yang dilakukannya itu sebagai puasa qadha dan atau menjadi puasa sunnah bagi orang tersebut jika dilakukannya sebelum masuk bulan Ramadan. Dan orang yang salah dalam berijtihadnya ketika mendapatkan informasi yang valid tentang masuknya bulan suci Ramadan, maka orang tersebut wajib melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Nah, itulah 5 faktor penyebab diwajibkannya kita semua melaksanakan puasa Ramadan. Dari 5 faktor tersebut, 2 perkara berlaku secara umum, yaitu 1, sempurnanya bulan Sya'ban 30 hari, dan yang kedua, penetapan terlihatnya hilal tanggal 1 Ramadan menurut keputusan hakim. Kalau di Indonesia berarti menurut keputusan Menteri Agama. Sedangkan sisanya itu untuk orang yang khusus atau orang yang sedang mengalami keadaan yang khusus. Jadi bagi kita rakyat Indonesia tinggal menunggu saja kapan Menteri Agama menetapkan tanggal 1 Ramadan. Ketika Menteri Agama sudah menetapkan tanggal 1 Ramadan, maka kita semua wajib melaksanakan ibadah puasa. 5 perkara tersebut saya kutip atau saya bacakan secara singkat dari kitab Kasifatus Saja halaman 108, cetakan Darul Ilmi Surabaya, Indonesia. Kang Alpaj Kang Usman tah sok nanyakeun wae halaman sabaraha cenah Kang? Tah dibedakeun. Sebab bari halaman mah sok beda-beda. Dina cetakan Darul Ilmi mah halaman 108. Semoga informasi ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan mohon maaf jika ada kesalahan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.